mobil ini ada keluhan kehilangan tenaga dan cek engine menyala. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah memastikan apakah benar-benar itu cek engine-nya menyala pada saat mesin hidup. Kita pastikan. Kita nyalakan mesin sekarang. Nah, nyalakan, pastikan posisi netral, handbrake. Nah, kunci kontak on, cek engine menyala. Ini cek engine. Dalam kondisi ideal, seharusnya pada saat mesin hidup, cek engine ini harusnya mati. Kita buktikan sekarang. Mesin hidup, bisa di RPM naik, cuma cek engine-nya terus menyala ini. Nah, ini berarti menandakan mobil ini dalam kondisi. Soket OBD ini kita masukkan ke portnya OBD 2 ini, 16 pin. Kita masukkan, letaknya di sini. Letaknya di sini. Di sini. Ya, letaknya di sini, di bawah, bagian bawah sini, sini Pak. Ini bagian bawah, terus lagi ini kita masukkan, ada penguncinya ini, kita masukkan. Itu aja. Nah, ini kalau dia sudah masuk dengan benar, lampu indikatornya menyala. Ya, udah kita taruh. Sekarang kita jalankan aplikasi. Tunggu loading. Ya, pilih Asia. Karena mobilnya Daihatsu Luxio, ini Daihatsu Luxio, ini mesinnya 1500, berarti 3EZ. Nah, ini pilih Daihatsu. Ini. Ya. Masih mencari lagi ya. Di sini tidak ada tulisan Luxio. Jadi yang ada di sini mobil di luar negeri namanya adalah Beko. Kita cari Beko. Nah, ini Beko. Ini tahunnya, misalnya saya pakai yang ini. Nah, ini kode mesinnya sama dengan kode mesinnya ini 3SZVE. Ini untuk Terio 1500 atau Luxio 1500, mesinnya sama pakai ini ya. Kita all system, kita yang mau kita periksa adalah yang mesin EV. Nah, ini selanjutnya kita ingin baca kerusakan, read fault code. Nah, ada kerusakan ini P01, P0105 dan P110, yang artinya yang 0105 itu intake manifold pressure sensor atau map sensor, yang P0110 ini intake air temperature sensor. Nah, dalam kasus ini di sini ada dua buah kerusakan ya. Di sini ada 2 buah kerusakan. Tetapi sebenarnya di kenyataannya di mesin ini 2 buah sensor ini satu bagian. Jadi satu sensor isinya 2. Ya, sekarang kita buktikan apakah benar ini barangnya itu. Cara membuktikannya bagaimana? Kita harus melihat buku repair manual. Jadi kita tidak meraba-raba, kita harus tahu di mana letaknya, yang mana bendanya. Jadi kita lihat buku manual dulu. Saya ambil buku manual dulu. Dari pembacaan buku manual, jadi sensor map atau vakum sensor itu bagian K. Sensor terintegrasi tekanan absolut manifold atau temperatur udara. Jadi cocok. 2 sensor ini menjadi satu bagian. Tadi yang bermasalah adalah map dan sensor temperatur udara intake. Ya, jadi cocok ini. K itu yang mana? K itu ini. Nah, letaknya di sini. Ya, di bawah joknya supir, di sekitar intake. Ya, di sini. Coba kita buka sekarang. Nah, terus kita buktikan. Lokasinya di sini. Jadi sekitar bawah jok ini. Coba ini filter udara, ini throttle body, ini throttle bodinya ini. Ya, ini. Ya. Ini. Nah, ini ternyata ditemukan soketnya kendor. Nah ini. Nah, kejadian seperti ini kalau kita pasang, nah ini yang rusak ini sensornya apa kabelnya, ini harus kita buktikan dulu.
caranya bagaimana? Kita harus mengukur tegangan yang ada di terminal ini. Ya, cara mengukurnya kita lihat buku manual lagi, tegangannya seharusnya berapa di situ. Nah, harus kita buktikan. Sekarang kita baca repair manual lebih lanjut. Jadi kita cek wiringnya. Jadi wiringnya seperti ini. Ada 4 terminal, 1, 2, 3, 4. Jadi nomor 1 itu PIM warna red white, nomor 2 itu massa warna brown, nomor 3 itu VC 5 volt ini seharusnya. Ya, nomor 4 itu adalah sensor temperatur udara masuk. Jadi yang kita cek mapnya itu seharusnya VC sama E itu harus ada tegangan 5 volt seperti di sini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini wiringnya map sensor. Jadi VC itu harus ada tegangan 5 volt terhadap beda potensial terhadap sini massa. Ya, kita buktikan berarti ini nomor 3 dan nomor 2. Green, red dan brown. Ini kita cek. Yang plus itu green red. Yang ini plus, ini mainnya. Seharusnya ini plus, ini main. Itu ini berarti ini mainnya. Voltmeternya ditaruh di volt DC. Ini pembacaannya auto, jadi tak perlu selektornya. Nah, jangan sampai ini gini konslet. Nah, kalau konslet ini ecunya yang terbakar, jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, harus seperti ini. Jadi posisi kunci kontak on. Coba dilihat ini sini. Ya, posisi on. Nah, kita ukur di sini. Harusnya ada pembacaan 5 volt. Ada pembacaan 5 volt. Nah, udah muncul. Terbaca 4,97 volt, ya kurang lebih sudah 5 volt dibulatkan. Berarti kabelnya dalam kondisi baik. Coba kita lihat yang apa itu sensor udara masuk. Itu punya dia THA. Itu dia nomor 4 sama PIM. THA itu warna pink. Yang ini red white. Coba. Yang pink ini berarti punyanya PIM. PIM ada tegangan sensornya ada enggak? Seharusnya ini ada tegangan. Ada juga 4,9. Berarti kabelnya normal. Yang sini juga harus ada tegangan. 4,8. Nah, jadi kabelnya sudah bisa dipastikan tidak putus. Nah, sekarang. Jadi kalau saya pasang di sini, seharusnya ini mobil sudah kondisi normal. Saya pasang. Sini. Kita hidupkan lagi, pastikan transmisinya netral ya. Kita hidupkan, seharusnya cek engine ini mati. Coba. Nah, ternyata tetap menyala. Kenapa tetap menyala? Karena belum kita hapus. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita hapus. Cara menghapusnya adalah menggunakan diagnosis tadi, scan tadi. Kita hapus. Kita hapus pakai scan. Nah, ini back. Ya, back. Ya, tadi membaca, sekarang apa itu clear, menghapus. Nah, sudah hapus selesai, kita baca lagi. Kita pastikan. Nah, the fault code not be found. Berarti artinya sudah tidak ada kerusakan. Seharusnya di dashboard tak muncul. Nah, sekarang sudah tidak muncul lagi, di sini sudah mati. Kita matikan sekarang, kita buktikan lagi. Kita kunci kotak on, seharusnya dia menyala. Ini menyala. Setelah mesin hidup, seharusnya mati. Nah, sekarang sudah mesin dalam kondisi normal. Sekarang akan melakukan pembacaan current data atau read data stream. Jadi ini read data stream. Ini
Nah ini data monitor. Ini kita pilih yang mana. Jadi kita pilih mau milih tadi map sensor. Nah ini intake, kan ini satu sensor ini, intake air intake air manifold pressure. Ya setelah itu oke. Nah ini datanya sekian. Ini posisi 27 kPa posisi idle. Nah ini posisi RPM-nya idle. Nah kalau mau ditambahkan RPM bisa, kita tambahkan RPM. Jadi ini tambahkan RPM, tambahkan RPM. Belum ketemu, kita cari RPM. Engine speed RPM itu. Nah udah ketemu, oke. Nah data sudah kelihatan seperti ini. Kita gas RPM kita naikkan, kalau kasih indah. Nah ada perubahan data. Nah kalau mau dibuat grafik bisa, ini saya tekan grafik. Nah jadi ini kalau RPM-nya naik, tekanannya itu akan naik. Berarti kalau pedal gas dilepas, tekanannya akan turun. Tekanan turun berarti vakumnya nyedot gitu, vakumnya tinggi atau tekanannya rendah, seperti itu. Nah ini adalah untuk melihat data stream dari map sensor, terus intake air temperatur sama RPM. Nah sudah jalan. Kalau tidak ada perubahan data berarti ada masalah. Seharusnya dia naik turun gitu tekanannya, sesuai dengan putaran mesin. Nah seperti itulah adalah langkah-langkah melakukan perbaikan biar tidak terjadi kesalahan diagnosa. Terima kasih. Ya, kita harus kembali merapikan alat yang sudah kita pakai. Nah ini kita rapikan. Mesin kita matikan, semua alat-alat kita bawa keluar. Selanjutnya kita tes jalan ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.